kelompok milenial ke depan tidak hanya menjadi menjadi pelengkap penderita ketika ada pesta demokrasi, mereka menjadi pemanfaatan orang, tapi mereka punya peran dan menentukan nasib daerah itu. Sigi itu kan skop wilayah kabupaten yang di daerahnya mungkin kayak misal tidak punya laut, orang bilang kan. Sudah dibiayai kartu Masagena di 6 miliar tadi itu. Jadi ongkos tiket pesawatnya pulang pergi, pendamping yang bersangkutan apakah orang tuanya, kakaknya, adiknya atau ibunya yang mendampingi pasien, dan ditambah 1 perawat. Ini dibiayai oleh kartu tersebut. Tidak hanya akan berpindah ibu kota negara dari Jakarta berpindah ke Kalimantan. Nah, peluang Sulawesi Tengah ini sangat besar, khususnya Parigi Motong. Ya, nggak usah kita lihat IKN dulu, IMIP. IMIP itu per seminggu berapa ribu ton mereka minta daging sapi. Nah, termasuk juga daging babi. Setiap tahun saya dorong kepada masyarakat tidak mampu dan masyarakat petani yang ada di Sigi itu 20.000 pohon per tahun durian musangking. Termasuk juga montongkannya. Dia bilang, Pak Bupati, selama seumur-umur baru kali ini saya pegang uang cash 300 juta. 300 juta. Dia kasih lihat di tangan seperti panen perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast. Kembali lagi bersama saya di sini Rodi Saputra, tentunya di channel Parigi Podcast. Kembali hadir bersama teman-teman semua setelah sekian lama kita tidak berjumpa di kanal podcast ini. Dan tentunya bagi anak-anak Parigi lagi dengan Parigi Podcast karena inilah podcastnya anak Parigi. Hari ini kita kembali bertemu dengan salah satu tamu yang sebelumnya pernah juga berdiskusi dengan kami, dengan teman-teman semua. Kita menggali informasi terkait dengan siapa sosok sebenarnya. Dan kemarin juga kita sudah mengulik beberapa hal yang secara umum nantinya akan beliau cita-citakan nantinya. Hari ini kita kembali hadir dan mungkin teman-teman sudah tahu, sudah ada di samping saya. Beliau ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sudah sangat familiar kalau untuk orang-orang Parigi bilang. Sudah sangat sudah banyak lah. Siapa yang tidak tahu Bapak Muhammad Irwan Napata. Terima kasih Pak. Ya, sudah sangat sudah sangat meluangkan waktunya, bisa kembali hadir, mau juga dengan teman-teman. Padahal hari ini kalau bisa masih banyak agenda pertemuan dengan masyarakat, tapi Kanda ini bisa luangkan waktunya, mau juga bertemu dengan teman-teman usia kami, anak-anak muda yang ada di Parigi Podcast. Pak Irwan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi setelah sekian lama, mungkin setahun yang lalu kita ketemu, dan hari kita ketemu lagi. Saya cuma mau diskusi ringan saja, sambil bercerita terkait sebenarnya Pak Irwan Napata yang sejauh ini orang sudah kenal sebagai salah satu tokoh politik yang saat ini bahkan yang bupati di Kabupaten Sigi yang sudah 2 periode, dan biasanya suka kemarin beberapa langkah-langkah politik yang masyarakat sudah ketahui, sudah jadi rahasia umum. Memang Pak Bupati punya niat besar terkait Sulawesi Tengah dan cita-cita gagasan besar itu telah disampaikan di beberapa kabupaten, apalagi di Parigi Motong. Sudah sangat sering berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Parigi. Saya cuma mau mengulik terkait dengan sebenarnya Pak Bupati kan kemarin kita tahu, kita lihat tagline di sosial media, kemudian di beberapa media massa dan juga beberapa pertemuan, Pak Bupati sering mengemukakan terkait dengan sang pengabdi ini. Sang pengabdi yang menjadi tagline jargon yang merupakan identitas. Jadi ketika ada kata sang pengabdi, orang langsung paham bahwa ini Pak Irwan, bukan yang lain-lain. Karena ini saya mau gali sedikit ya, sang pengabdi ini sebuah tagline saja atau memang ini mencerminkan sesuatu yang memang saat ini Pak Bupati sedang rancang. Karena Pak Bupati ini kan orangnya biasa tenang, kemudian ada beberapa gagasan-gagasan yang memang sangat tidak kita duga. Masyarakat juga kadang menduga Pak Bupati Pak Irwan ini melihat orangnya diam, kemudian ada beberapa ide-ide melalui tagline itu, dan kemudian berhasil untuk menjadikan tagline itu sebagai program yang bisa dirasakan oleh semua orang. Saya mau ke sang pengabdi dulu Pak Irwan. Ya, makasih banyak Dinda. Jadi sekali lagi saya terima kasih diundang di podcast ini setahun lalu terkait dengan tagline sang pengabdi. Sebenarnya sangat sederhana. Bicara sang pengabdi, dia adalah sebuah keputusan. Bicara sang pengabdi, dia adalah sebuah keikhlasan. Bicara sang pengabdi, dia adalah sebuah bangunan Islam. Itu yang pertama. Nah, dalam kondisi apapun, pengabdian ini adalah sebuah keputusan, apalagi dalam sebuah jabatan, karena jabatan ini adalah amanah yang tidak gampang dan juga amanah yang memang kalau kita di pundak itu begitu berat dan ada sulit diangkat. Artinya mungkin ringan dilihat sudah jadi, tapi ada beban bagaimana menyelesaikan program kegiatan yang tertuang dalam misi yang kami
ucapkan pada saat kampanye, kami tuangkan pada saat debat. Nah, sehingga dia menjadi sebuah program kegiatan yang memang bagian dari sebuah nilai pengabdian. Jadi apapun, dimanapun, saya selalu melihat bahwa sesuatu yang dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas dalam sebuah jabatan itu menghasilkan sebuah program dari sebuah pengabdian. Saya kasih contoh seperti kecil. Ada namanya kartu masa gena. Sebenarnya kartu masa gena ini bagian dari yang kami kerjasamakan dengan Bank BNI, ya, supaya dia tidak menjadi nilai tagline dari sebuah nilai tindakan. Artinya masyarakat di sini ini sudah dibiayai oleh BPJS kemudian yang masuk dalam data DTKS, tapi ada masyarakat yang belum masuk data DTKS, itu jumlahnya beberapa tahun itu 12.000 kakak. 12.000 kakak ini akan bisa jadi sekitar 10.000 lebih. Nah, agar mereka juga dilayani tentunya karena mereka adalah bagian dari masyarakat, menjadi tanggung jawab negara. Nah, ketika bicara negara, di mana negara? Negara ada di pemerintah. Di pusat ada presiden bersama menterinya, di provinsi ada gubernur bersama perangkatnya, di kabupaten kota ada bupati wali kota bersama perangkatnya. Disitulah ruang pemerintah yang harus bergerak dalam sebuah program. Sehingga tentunya pada saat itu mereka yang tidak dibiayai oleh BPJS, kami anggarkan di dalam kartu masa gena 6 miliar setiap tahun, khusus untuk pelayanan kesehatan. Nah, misalnya ada masyarakat yang misalnya sakitnya berat, agak cancer, tumor dan lain sebagainya, yang kalau dibiayai di rumah sakit kita mungkin ada tapi terbatas. Nah, kami sengaja kerjasamakan dengan Rumah Sakit Dr. Wahidin di Makassar, MOU, karena di sana peralatannya lengkap, sehingga ketika mereka mau berobat dari Sigi, kita antarkan ke sana. Terus tentu pertanyaannya, dibiayai dengan apa mereka ke sana? Sudah dibiayai kartu masa gena di 6 miliar tadi itu. Jadi ongkos tiket pesawatnya pulang pergi, pendamping yang bersangkutan, apakah orang tuanya, kakaknya, adiknya, atau ibunya yang mendampingi pasien, dan ditambah 1 perawat. Ini dibiayai oleh kartu tersebut. Tidak hanya pada saat berobat di fasilitas kesehatan, tapi tidak. Berangkatnya juga? Berangkatnya dibiayai oleh ditanggung itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa pemerintah itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian karena kita lihat orang-orang kecil seperti ini kan mau kemana mereka? Mengeluhnya kemana? Mengeluhnya di mana? Di pemerintah. Ketika bicara pemerintah ada tugas negara di dalam. Nah, ini yang memang sebagai nilai kepedulian kami, ya, saya sebagai pemerintah tentunya melihat bahwa orang-orang kecil juga adalah bagian dari ruang masyarakat yang harus dilayani. Tidak boleh dibeda-bedakan. Terima kasih. Ya. Sang pengabdi ini tentunya pengabdian yang konotasinya tidak mendasar dan tidak mengharapkan imbalan yang ada. Tulus, ikhlas. Tulus dan ikhlas. Benar. Pengabdi tentunya bisa melihat latar belakangnya Pak Iron yang sebelumnya ASN ya. Ya, benar. Kemudian memberanikan diri, mengundurkan diri untuk menjadi calon bupati pada waktu itu. Ya, benar. Dan bisa dibilang Pak Bupati awalnya itu hanya merasakan bahwa memang bagaimana hidup sebagai seorang pejabat. Benar. Mengemban tugas negara. Kemudian beberapa tugas-tugas yang selama ini Pak Bupati jalankan mulai dari ASN waktu itu. Kemudian saat ini alhamdulillah sudah 2 periode. Dan pengabdian itu terus jalan sampai Amin, sekarang. insyaallah. Dan melihat itu apakah sejauh ini melihat kondisi masyarakat, tentunya Pak Bupati tidak hanya ketemu sama 1 atau 2 orang saja masyarakat, tapi sudah ratusan ribu orang masyarakat yang sudah ketemu melihat kondisi saat ini. Kalau untuk dari pengabdian kan biasanya orang apalagi saat ini sudah jadi rahasia umum di berbagai media online, TV, berita, kita sudah melihat beberapa pejabat ini hanya banyak tagline saja, kemudian dalam pengabdian yang tulus itu terkadang programnya tidak kenalan dengan langsung. Sebenarnya Pak Bupati melihat itu semua dan beberapa keluhan masyarakat yang beranggapan bahwa Pak Bupati tahunya apa, Pak Bupati kan dulunya ASN, kemudian sudah jadi bupati 2 periode, belum tahu bagaimana kondisi masyarakat yang ada. Sebenarnya untuk mengenal masyarakat ini kan melalui kartu masa gena tadi sudah bahkan difasilitasi pemberangkatan dan pendamping juga. Dan melihat itu dianggarkan 6 miliar per tahun. Dan sebenarnya memang sudah ada sebelumnya program-program kesehatan yang dihadirkan oleh negara seperti BPJS dan lain sebagainya. Tapi Pak Bupati melihat untuk yang lain juga. Yang kecil tidak terjangkau. Yang kecil masih ada yang tidak terjangkau ternyata. Benar. Kan memang itu banyak juga keluhan-keluhan masyarakat bahwa memang kami kesulitan mendapat akses layanan kesehatan. Kemudian Bupati hadir di situ. Apakah nantinya mendasar terkait dengan Sang Pengabdi ini melihat program-program itu setelah turun kepada masyarakat, program Sang Pengabdi digaungkan, kemudian ada hal-hal lain di sisi luar bagi kesehatan. Kalau saya rasa program-program kesehatan ini sudah jelas, apalagi
mulai dari kontrak kerjasama sudah jalan, bahkan sudah Ya. direalisasikan selama ini dan sudah Amin. banyak yang merasakan manfaatnya. Amin. Kita melihat peluang ke depan dan sejauh ini setelah ketemu beberapa masyarakat ini, apa yang Pak Bupati rasakan di masyarakat? Kan orang bilang Pak Bupati kan dulunya ASN, kemudian pernah kadis ya, pernah kadis, kemudian asisten, Benar. dan memberanikan diri menjadi bupati. Iya. Alhamdulillah menang sampai 2 periode. Ini melihat itu Pak Bupati bagaimana? Iya, tentu melihat hal seperti ini saya pikir sekali lagi bahwa kerja-kerja ini adalah sebuah ketulusan dan keikhlasan. Nah tentunya ketika saya jadi pimpinan daerah, jadi bupati, kemudian bergerak ke beberapa titik masyarakat, ke beberapa titik wilayah-wilayah yang ada, banyak hal-hal yang saya dapatkan, baik dalam kondisi di lingkungan kami sendiri di Kabupaten Sigi maupun beberapa perjalanan yang ada saat ini. Dan memang yang paling sangat mendasar dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat itu adalah sebuah pelayanan dasar. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur yang berkaitan dengan jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur digitalisasi. Misalnya begini, kan sekarang ini masyarakat tidak lagi semakin maju, semakin berkembang, termasuk di program kami di Sigi. Jualan kita kan tidak lagi manual dalam bentuk pasar biasa tradisional, tapi ada lewat online. Ada masyarakat yang menggunakan online tapi terbatas. Nah, ruang digitalisasi ini sangat penting sehingga memang di isu strategis nasional itu ada transformasi digitalisasi itu wajib kita dorong. Nah, insya Allah ke depan tentunya melihat persoalan-persoalan ini adalah sebuah kewajiban. Ya, tentunya saya sudah hampir beberapa titik saya jalani di beberapa titik di Sulawesi Tengah, minta maaf. Termasuk di Parigi ini, saya pikir ini daerah-daerah yang sangat kaya tentunya. Daerah yang sangat kaya, potensi, dan tentunya kalau benar-benar dikelola, kemudian di manage dengan baik, bukan berarti ini tidak dikelola dan di manage, tidak. Tapi memang perlu sentuhan-sentuhan yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya potensi laut sangat luar biasa. Bentangan gunung yang penuh kesuburan. Bentangan darat yang penuh kesuburan, ada tanaman horti, tanaman padi, jagung, kemudian wilayah perkebunan, ada durian dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini yang harus disentuh dengan baik. Sudah bagus, tapi ada pola manajemen yang akan dibangun, dilakukan. Saya pikir seperti itu, Dinda. Dan sudah paham ternyata Pak Bupati terkait dengan bagaimana potensi-potensi ada. Saya pikir Parigi Motong ini saat ini memang dengan garis pantai 470 sangat km luar biasa, sangat panjang, kemudian berbagai macam potensi. Apalagi kemarin kita sudah merayakan festival durian itu sangat besar, benar. Momentum ekspor durian terbesar kemarin juga sudah dilaksanakan, dan melihat itu semua. Sebenarnya sang pengabdi melihat Parigi Motong. Kita mau bicara Parigi Motong, kebetulan sejauh ini Parigi Motong mungkin banyaklah politisi datang ke Parigi, kemudian bicara ini dan itu. Dan kami sebenarnya sebagai putra Parigi, anak-anak Parigi yang lahir di Parigi, berkreasi di Parigi, kemudian melakukan sebuah hal-hal terobosan yang saat ini orang bilang bisa menembus batas melalui platform-platform digital. Kami mempromosikan daerah kami. Sebenarnya melihat itu tidak terlepas dari peranan penting pemerintah juga dalam hal mensupport, kemudian berbagai macam produk-produk kebijakan, produk-produk untuk bagaimana memfasilitasi anak-anak ini agar bisa maju terkait itu. Terlepas dari potensi-potensi alam yang ada, kemudian potensi-potensi laut tadi yang seperti Pak Bupati sebutkan. Melihat Parigi Motong, kemarin sudah disebutkan sama Pak Bupati, kalau memang melihat kacamata Parigi Motong, ketika disebutkan Pak Bupati sudah sudah punya ide gagasan bahwa memang Parigi Motong ini kaya. Saat ini sudah sangat bagus, apalagi ketika dikelola lebih diprioritaskan, kemudian lebih ditambah lagi lah, kemudian bisa melihat peluang-peluang lain yang masih terpendam juga. Pak Bupati melihat Parigi Motong sejauh ini selama turun sampai pengabdi melihat Sausu sampai dengan Motong bagaimana? Iya, makasih banyak, Dinda. Sekali lagi, Parigi ini adalah kekuatan Sulawesi Tengah dalam ruang agribisnis. Jadi saya mau sebut dulu bahwa dengan diundangkannya IKN pada saat itu di 2024 akan berpindah ibu kota negara dari Jakarta berpindah ke Kalimantan. Nah, peluang Sulawesi Tengah ini sangat besar, khususnya Parigi Motong. Kenapa saya sebut seperti itu? Di Parigi Motong ini agribisnisnya sangat luar biasa. Misalnya ruang-ruang agribisnis antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan UMKM. Nah, ini sudah ada, tapi mungkin sentuhannya lebih kuat lagi, kemudian manajemennya lebih bagus lagi. Misalnya,
eh, garis pantai Parigi Motong itu sangat panjang, luar biasa. Ada TPI mungkin, tapi saya lihat tidak terkelola dan bergerak. Iya, Nah, betul. kedua, manajemen yang harus kita bangun di sini sepanjang garis pantai ini nanti kita bagi 3. Dari ujung Parigi, kemudian di tengah sampai ujung. Nah, ruang ini harus kita dorong masing-masing, harus ada manajemen yang memang bergerak, ya, apakah hilirisasi ataupun dalam bentuk produksi yang memang harus kita keluarkan keluar, ada ke IKN. Nah, misalnya kapal tangkap kita di sini belum ada, ya. Ya. Mungkin kalaupun ada terbatas, tidak dikelola baik. Nah, di garis pantai ini harus ada 3 kapal tangkap. Untuk apa? Mengelola ruang-ruang yang sudah diatur. Kemudian ada batas-batas untuk mengelola manajemen perikanan ini. Misalnya, kapan harus menangkap, kapan harus stop, misalnya. Nah, kemudian buangannya kemana? Ke TPI. Di samping itu, tanpa mematikan nelayan-nelayan tradisional. Terus apa yang harus kita buat dengan nelayan tradisional? Nah, di sini ruang perikanan kabupaten dan provinsi. Ada manajemen yang dibangun. Misalnya, pertama tentu pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Ya memang harus kita bantu mereka. Ruang yang paling sederhana harus kita bangun koperasi perikanan untuk mereka sendiri dulu. Itu cara Kemudian tidak hanya sekedar ya, strategi. bisnis untuk Ya, para pebisnis ini untuk tidak. memfasilitasi Kita harus hidupkan mereka. potensi ya. Nah, ada manajemen. Terus kita bangun koperasi. Contoh misalnya, saya mengambil contoh ini selalu yang saya buat. Di Sigi itu ada namanya koperasi berbasis pertanian. Oke. Setiap tahun yang ada koperasi berbasis pertanian ini, saya anggarkan 250 juta bantuan. Mereka mengelola, membeli pupuk, menjual atau apapun. Dikelola oleh koperasi ini. Terus uangnya kemana? Uangnya ke mereka sendiri. Oke. Kalau dia bagus berkembang, perputaran kita uangnya dorong. dari situ. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ya tentunya kalau skop provinsi, saya pikir ini lebih kuat lagi tentunya. Anggaran besar, tinggal manajemennya diatur. Nah, sepanjang garis pantai ini kan, saya pikir para petani nelayan ini kan sangat luar biasa. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik. Kemudian, Parigi Motong ini adalah bagian dari pewilayahan komunitas yang insya Allah, ya, kalau saya dipercayakan nanti oleh partai menjadi pimpinan daerah, ini masuk dalam ruang pewilayahan komunitas untuk agribisnis, khususnya kawasan tadi yang saya bilang tadi. Kawasan perikanan, dia adalah kekuatan, kemudian termasuk peternakan. Nah, kenapa saya bilang agribisnis? Di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan. Nah, untuk peternakan, selama ini peternakan kita masih mengirim barang hidup. Semua barang hidup. Iya. Tidak pernah ada. Nah, saya lagi-lagi kasih contoh di Sigi. Tahun depan saya akan membangun namanya RPH modern. Nah, kalau skop provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ruang ini tentu lebih besar lagi. Parigi Motong ini menjadi persimpangan kita. Dari Luwuk bisa masuk sini, dari luar bisa masuk sini, dia menjadi kekuatan besar di sini. Sehingga kita buang. Terus apa yang kita lakukan? RPH modern juga harus ada di sini satu. Terus siapa yang mengelola? Ya nanti tinggal kita atur. Tentu ada manajemen yang harus dibangun di sini. RPH modern itu bisa menciptakan tenaga kerja di dalam, kemudian kita bisa kerjasama dengan apakah IMIP. Ya, nggak usah kita lihat IKN dulu, IMIP. IMIP itu per seminggu berapa ribu ton mereka minta daging sapi. Nah, termasuk juga daging babi dan daging kambing misalnya. Ya rata-rata babi dan sapi yang mereka minta. Terlepas dari persoalan haram halalnya ya. Oh ya. Tapi ini bagian dari manajemen. Nah, Sausu ini juga kan bagian pengelola juga ternak-ternak seperti itu. Nah, ini yang coba kita dorong sehingga peternakannya harus ada RPH modern. Nah, sehingga di dalamnya ada sebuah produksi, kita buat packagingnya, kita kirim dan lain sebagainya. Kemudian, khusus untuk perkebunan, saya mungkin sangat sederhana saja, tidak perlu dulu banyak. Satu komoditi, tidak usah, durian saja dulu. Kenapa saya sebut durian? Saya lagi-lagi saya kasih contoh di daerah saya. Saya ingin bahwa bukan hanya Parigi yang menjadi kekuatan durian. Saya bilang kemarin, Sigi juga harus menjadi kekuatan durian karena kawasan dia subur dan sama kurang lebih dengan Parigi. Nah, di ruang inilah yang saya coba dorong, sudah masuk di 4 tahun terakhir. Setiap tahun saya dorong kepada masyarakat tidak mampu dan masyarakat petani yang ada di Sigi itu 20.000 pohon per tahun durian musangking. Termasuk juga Montongkani. Itu yang kami dorong ke sana, ke wilayah Kulawi Raya. Nah, ini sekarang sudah masuk 4 tahun lebih dan sudah ada hasilnya. Bahkan ada beberapa petani yang saya ketemu baru panen perdana ada berapa dan memang banyak yang mereka satu dia bilang Pak Bupati selama seumur-umur baru kali ini saya pegang uang cash 300 juta. 300 juta. Dia kasih lihat di tangan seperti panen perdana. Panen perdana dan memang itu panen kelompok karena memang satu kawasan. Apa yang dilakukan? Pertama, mereka hanya menunggu di tempat itu. Para pembeli yang luar Manado dan ke Makassar karena mereka sudah ada link.
Daling. Nah, Parigi menjadi basis awal untuk durian ini. Harusnya dia lebih meningkat dari yang awal, lebih cepat bergeraknya. Nah, ini yang memang harus didesain. Bahkan kita buat konsep hulu hilirnya. Duriannya menjadi sebuah produk, dikemas, dijual untuk menjadi barang ekspor. Mungkin di sini sudah ada pabrik, tapi saya ingin lebih menggigit lagi, lebih harus terus didorong. Nah, dibuat pewilayahannya. Terus apa dilakukan? Cara-caranya. Program pewilayahan tadi, bantuan pemerintah daerah dalam bentuk bibit gratis, itu yang pertama, baik provinsi maupun kabupaten. Terus tentu pertanyaannya begini, kira-kira Parigi Motong mau enggak? Saya pikir nanti saya pikir saya enggak akan buka di sini bagaimana caranya. Ini kan ilmu. Nantilah, kalau saya jadi nanti insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Bisa. Ya, Kabupaten Parigi Motong, Pemdanya ya harus buat pewilayahan komoditas, perikanan, peternakan dan perkebunan tadi. Parigi kaya. Nah, terus siapa yang akan mengelola sumber daya ini? Ya, sumber daya ini adalah sumber daya manusia kita sendiri. Nah, manfaatkan kelompok-kelompok muda, kaum milenial. Bisa, bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi mereka harus punya skill, punya kemampuan. Siapa yang akan membuat skill itu? Pertama, dari mereka sendiri kalau mereka punya, pun upaya pemerintah melakukan peningkatan kapasitas lewat apa? Pendidikan latihan. Bisa, bisa. Nah, sekarang sampai hari ini BLK Provinsi Sulawesi Tengah, minta maaf, saya tidak tidak, Pak Longki sudah luar biasa, Pak Rusima sudah sangat baik juga. Tapi ada mungkin tidak pernah terpikirkan dan lupa. BLK kita stagnan, hanya menjadi pelengkap penderita. Datang pelatihan selesai, habis. Nah, kalau ini lakukan, bukan hanya persoalan BLK itu dalam bentuk perbaikan mobil apa, tidak, bengkel tidak. Ada peningkatan kapasitas manusia, bisa bahasa, bahasa yang akan, kita ada itu dalam bentuk itu, dan pelatihan lainnya banyak sebenarnya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan, didesain menjadi sebuah manajemen ke depan. Nah, kelompok milenial ke depan tidak hanya menjadi menjadi pelengkap penderita ketika ada pesta demokrasi, mereka menjadi pemanfaatan orang, tapi mereka punya peran dan menentukan nasib daerah ini, bahkan bangsa ini. Jadi tidak lagi dianggap kecil. Kelompok milenial bagian dari penentu. Kalau dulu mungkin hanya pelengkap penderita, tapi sekarang, di era sekarang, kaum milenial menjadi penentu kehidupan masyarakat semua. Kalau saya seperti itu, ya saya tidak tahu kalau yang lain, tapi kalau saya, milenial menjadi kekuatan. Kenapa? Ya contoh saja, ya anak-anak remaja, ya macam katakan anak saya baru semester berapa, tapi sudah punya kemampuan diskusi, bicara tentang ekonomi dan lain sebagainya. Ya saya juga tidak tahu dia belajar di mana, mungkin dengan teman-temannya. Bahkan sudah ada diskusi, Pak, kalau bisa ini ada jadi peluang bisnis begini. Nah, berarti saya anggap anak-anak milenial ini tidak lagi menjadi pelengkap penderita, tapi mereka menentukan daerah ini, mereka menentukan bangsa ini. Benar atau tidak? Kita buktikan benar. Secara nasional data milenial ini ya termasuk generasi Z ini hampir 60% lebih, 60% lebih. Apalagi di Sulawesi Tengah ini. Nah, sekali lagi ya saya berharap bahwa teman-teman sahabat milenial tentunya ke depan kalian bukan menjadi pelengkap penderita, minta maaf, tapi menjadi penentu. Kalian akan menjadi penentu daerah ini. Mau kemana daerah ini kalian penentu. Setelah itu ruang ini harus dibangun bersama. Nah, itu mungkin. Nah, kalau saya diberikan kesempatan oleh masyarakat, tentunya Allah berkehendak, tentunya ruang-ruang milenial dalam bentuk konsep. Saya pikir saya tidak akan sampaikan di sini seperti apa, tapi nanti di program visi misi nanti akan ada. Ya, saya pikir seperti itu. Memang sebenarnya ini rahasia umum, Kanda, terkait dengan kayak tadi beberapa program yang stagnan, kemudian sebenarnya sudah ada, hanya belum dimaksimalkan saja. Dan memang kita melihat di berbagai macam titik, tidak hanya di Parigi Motong, bahkan di luar Sulawesi Tengah, memang peningkatan SDM itu. Saya kemarin pernah podcast dengan dia itu perusahaan tenaga kerja yang memfasilitasi anak-anak muda yang kerja mungkin jadi pelayan baik yang ada di luar negeri yang gajinya belasan juta, kemudian ada yang bidang melalui BLK itu, jadi peningkatan kapasitas SDM, tapi saat ini saya rasa belum maksimal. Dan kiat-kiat itu saya rasa sudah ada. Hanya itu kan strategi juga. Kebetulan di Sigi saya sudah lakukan itu. Walaupun belum Sigi juga sudah jalan ternyata. Sudah. Kalau seperti mulai dari komoditas terkait dengan bagaimana pengemasan, tidak lagi kayak misal tadi peternakan. Tidak lagi hewan hidup yang dikirim, tapi kita ingin daging beku. Masih ada daging beku, kemudian ada produk-produk lain dengan harga juga bisa lebih meningkat dibandingkan tahun depan rumah potong hewannya kita bangun.
rumah potong hewan Iya. akan dibangun juga. Sudah. Jadi apa ya, kalau misal orang bilang Sigi itu kan skop Iya. wilayah kabupaten yang di daerahnya yang mungkin kayak misal tidak punya laut, orang Benar, bilang kan. benar. Apalagi potensi itu bisa Pak Bupati maksimalkan dan potensi-potensi lain. Jadi kita tidak Benar. melihat sisi kurangnya dulu, Benar. tapi kita melihat bagaimana sisi positif yang Benar. ada untuk kemasan yang ada. Dan niat untuk insya Allah gagasan-gagasan ini dituangkan di skop yang tentunya besar. Iya. Apalagi kalau terlepas dari kayak misal potensi yang ada di Parigi Motong, kalau hanya mengharapkan APBD yang ada di kabupaten Ya, itu tentunya tidak Tidak maksimal sama. maksimal. Iya, Tapi akan lebih maksimal ketika ada misal dari APBD provinsi yang turun untuk membantu Diberdayakan. program-program Benar. itu, kemudian melalui pemerintah provinsi untuk datang ke pusat lobby terkait dengan Benar. bantuan APBN yang masuk agar Benar. lebih maksimal program pemanfaatan anak muda kah atau Benar. mungkin potensi yang ada. Niat itu akan dituangkan nanti di Sulawesi Tengah. Tentunya ada Amin. gagasan. Kemarin kita ini di grup-grup anak-anak muda, kemudian di berbagai media sosial Iya. itu saya perhatikan Pak Irwan ini, Kanda ini sudah terima kemarin itu surat rekomendasi. Karena Iya. kemarin podcast pertama itu saya sempat Belum, singgung Pak iya. Bupati bilang tergantung. Iya. Kanda bilang tergantung kalau saya diberikan mandat, Iya. dipercayakan oleh partai yang Partai, saat benar, ini benar. Pak Irwan pimpin di Sigi ya, Benar. Partai Golkar. Dan alhamdulillah tidak cukup setahun lah, 910 bulan yang lalu, Iya. ternyata sudah keluar surat itu. Alhamdulillah. Dan sudah menjadi konsumsi publik bahwa Pak Irwan saat ini melalui Partai Golkar Iya. sudah diutus langsung, diperintahkan langsung Iya. untuk menjadi calon gubernur. Amin. Amin. Dan insya Allah gagasan-gagasan itu akan dituangkan di skop Provinsi Sulawesi Tengah. Pasti. Niat itu saat ini sudah ada. Kanda, Amin. sudah ada itu surat, sudah ada Iya. perintah, dipercayakan oleh Iya. partai. Melalui Partai Golkar, beberapa petinggi-petinggi partai sudah mempercayakan Pak Irwan bisa membawa amanat, membawa gagasan itu di Iya. Sulawesi Tengah. Apakah melihat konstelasi politik, kemudian melihat berbagai macam potensi yang ada? Saya rasa kalau bicara potensi, Pak Irwan sudah sangat hatam, paham, dan menguasai terkait itu. Terkait dengan niat ini tentunya berbagai macam prosedur yang dilalui, kemudian melihat mungkin di mana saya harus memfokuskan, melihat bagaimana saya meyakinkan melalui sang pengabdi tadi. Apalagi Pak Irwan bilang bahwa memang Sulawesi Tengah ini melihat IKN sebagai posisi strategis Sangat. karena kita sangat banyak potensi yang bisa kami topang untuk Iya. di daerah Ibu Kota Nusantara, apalagi Ibu Kota Nusantara dalam tahap pembangunan sekarang yang benar. membutuhkan banyak sekali pasukan-pasukan yang entah itu dari bahan pangan, kemudian Iya. beberapa potensi-potensi yang lain. Melihat itu juga Pak Irwan sebenarnya saat ini sudah keluar mandat itu. Pak Irwan melihat strategi yang akan dilanjutkan nantinya. Terlepas dari Pak Irwan saat ini sedang menjabat sebagai bupati dan bisa dibilang sudah sangat maksimal jalan. Program itu tidak hanya sekedar wacana saja. Karena fakta yang bercerita orang bilang, tidak hanya lagi saya hanya menuangkan di visi misi saya, tidak hanya gagasan yang saya sampaikan, tapi hal ini sudah diuji coba di kabupatennya Pak Irwan. Kabupaten Kanda sudah beberapa program kesehatan, pendidikan, pangan, hortikultura, semua sudah jalan. Sulawesi Tengah akan menanti untuk skop besarnya. Amin. Strategi itu bagaimana itu Pak Kanda? Melihat terkait dengan sekarang sudah dipercayakan. Oke, tentunya berkaitan dengan mandat dulu. Mandat tadi, ya saya berterima kasih kepada Partai Golkar tentunya, Pak Ketua, Pak Arus Abdul Karim yang sudah memberikan ruang yang sangat terbaik. Artinya beliau mengusulkan langsung kami di pusat. Tentunya beliau adalah orang yang objektif, adalah orang tua yang berpikir positif. Tentu pikiran-pikiran beliau harus kita hargai dengan ruang-ruang yang beliau sudah berikan dalam bentuk sosialisasi. Tanggung jawab ini tentunya tidak gampang. Nah, sehingga saya ketika diberikan surat tugas untuk menjadi salah satu bakal calon, tentunya terus melaksanakan sosialisasi, melihat persoalan di masyarakat, mendengar persoalan di masyarakat, karena kita mau jadi calon bupati, calon gubernur, atau calon kepala daerah apapun itu, kita tidak hanya melihat bahwa kita hanya duduk dan berkuasa, tapi mampukah kita mau mengelola, kemudian mau menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat masyarakat tadi. Nah, itu yang paling penting. Sehingga saya turun bukan hanya mau membuat pencitraan, tapi mendengarkan apa yang ada di benak masyarakat, apa yang ada di pikiran masyarakat. Contoh misalnya, saya kemarin ke Pendolo. Di Pendolo itu ternyata, walaupun seperti itu mereka sampaikan, Pak, kami sangat keterbatasan akses. Yang kedua, irigasi kami sangat terbatas. Sementara di sini luar biasa daerah pesawahannya. Perkebunan kami begitu subur. Tapi ya kami butuh seperti yang Bapak lakukan. Dalam tanda petik ya, saya tidak membanggakan. Misalnya, saya tiap tahun ada bibit durian 20.000 pohon. Kemudian bibit kopi, bibit coklat. Itu gratis kepada para petani. Nah, ruang-ruang ini yang coba kita dorong. Nah, tentunya
melihat hal-hal seperti ini, tadi penyampaiannya bahwa kira-kira bagaimana saya melihat ini untuk bagaimana caranya bisa didorong. Nah, tentunya agar dia tidak menjadi sebuah janji, karena saya sejak menjadi calon bupati di periode pertama dan periode kedua, saya tidak pernah melakukan janji, tapi membuat program. Nah, program itu didorong di mana? Dituangkan di visi misi. Kemudian di visi misi itu akan nanti ditetapkan di RPJMD. Iya. Ketika di RPJMD nanti, yakin apapun tagihannya di situ pasti dibuat. Nah itu, nah, sehingga saya juga setiap berjalan tetap membuat tulisan-tulisan catatan. Setelah itu pulang di rumah, saya sadur lagi, kemudian saya susun lagi. Setelah itu saya berikan ke tim teman-teman untuk digodok. Ini persoalan dan kendala masyarakat. Nah, misalnya gini, ada satu kebutuhan yang sangat menarik, tapi di Sigi saya sudah buat. Minta maaf, lagi-lagi selalu di Sigi. Saya ketemu di Poso, di beberapa titik di kawasan Tentena dan Poso Kota. Mereka sampaikan, Pak, kira-kira kami ini anak-anak muda. Mereka anak-anak muda, mereka bilang berkaitan dengan persoalan kesenian, budaya dan lain sebagainya. Saya bilang ruang pemajuan budaya ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa tugas negara dan pemerintah itu harus melakukan pemajuan kebudayaan. Apalagi sekarang ini ya kita bersyukur Pak Rusdi Masura telah mendorong Sulawesi Tengah menjadi sebagai tagline ya, negeri 1000 megalit. Nah, kalau kita lihat dalam harfiahnya, negeri 1000 megalit ini tidak mudah, tidak gampang. Ya. Sejarah peradaban manusia ini ada di Sulawesi Tengah berarti. Itu kalau saya lihat dari catatan itu 2000 sampai 3000 tahun dulu. Berarti di zaman ya sebelum zaman kita. Kita ya, sudah, saya melihat bahwa itu di zaman-zaman ya sudah berarti ya kalau dalam bercanda ya mungkin di zaman Firaun mungkin itu. Iya. Kalau 3000 tahun ya. Sangat dan sangat kita panjang peradaban kita ya, sudah sangat maju modern berarti. pada Nah, saat itu. melihat ini saya bilang saya untuk ruang-ruang anak muda khususnya pencinta seni dan budaya. Iya. Alhamdulillah di Sigi sementara pembangunannya 2 tahun masuk tahun ini, insya Allah tahun depan selesai. Saya membangun satu gedung budaya di sana. Gedung budaya itu bagaimana anak-anak muda bisa melakukan kreasinya di dalamnya. Di dalamnya itu saya buat ada studio rekaman satu untuk anak-anak muda. Yang kedua, saya sudah berikan fasilitas band ke mereka. Band ini harganya sekitar 1,3 miliar, besar. Lengkap dengan rigging mereka, kemudian alat musik tradisionalnya, lengkap. Terus saya dorong kemana? Ke teman-teman DKS, Dewan Kesenian Sigi. Saya melihat bahwa mereka punya potensi untuk itu, karena kasihan mereka datang setiap bulan atau akhir tahun buat proposal, hanya minta bantuan untuk mereka mau tampil. Mereka kreatif. Iya. Tapi Pak, kita mau rekaman, tapi sewanya 4 juta, 5 juta. Kemudian kita mau buat pertunjukan, sewa alat lagi. Nah, saya melihat ini bahwa anak-anak muda ini potensi. Dan ini akan bisa menjadi sumber ekonomi dia nanti ya. Nah, sehingga saya bilang kemarin sama mereka, insya Allah tahun ini saya hibahkan semua ini ke kalian, tapi olah dan jaga, kalian yang rawat. Ini akan bisa menjadi sumber. Misalnya, kalau ada acara-acara besar, dan kalau ada tenda rigging satu, alat musiknya juga yang baik, yang berkualitas, dan semuanya, ini kan disewakan. Ya. Kan lumayan biasa dipakai-pakai. Ya bisa dipakai-pakai konser bisa, dengan alat yang besar. Nah, ini yang saya ingin bahwa mereka harus hadir. Kemudian, tempat juga saya buatkan mereka, tempat ruang pertunjukan seni dan lain sebagainya. Salah satunya seperti itu. Contoh itu bukan gagasan, Pak. Ya. Bukan gagasan lagi, tapi sudah jalan. Sudah jalan. Sekarang nanti mungkin kalau jalan-jalan ke Sigi, gedungnya ada. Jadi saya buat di gedung itu model ruang pemajuan kebudayaan tadi. Di Sigi ini kan di Parigi juga ada. Misalnya di sana kan terkenal dengan tai ganjanya yang memang orang-orang belum tahu. Sebenarnya tai ganja, budaya tai ganja itu di sini juga ada. Sebenarnya ada. Ini kan sebuah jalinan budaya yang ada di orang-orang tua kita di Sulawesi Tengah. Hanya saja karena pendahulu kami Aswadin, bupati pertama, membuat lambang tai ganja itu sudah melekat di Pemda Sigi. Mau tidak mau secara aturan ketentuan dia menjadi produk hukum. Nah, sehingga saya jadikan dia semacam sebuah tagline daerah seperti itu. Jadi saya pikir kita tidak salah untuk mengangkat itu. Sehingga saya buat tugu tai ganjanya, jembatan tai ganja, kemudian gedung budaya tai ganja, kemudian ruang studio mini untuk anak-anak nanti yang ada, kemudian satu ruang dewan kesenian, sekretariat dewan kesenian. Ada macam sekretariat rumah untuk mereka, tempat mereka berdiskusi, berkumpul, dan sekretariat ada semua saya buat. Jadi bukan gagasan lagi. Tidak, saya sudah. Di Parigi ini seperti itu juga. Saya pikir kenapa tidak? Siapa yang akan didorong? Tapi nanti itu ilmu nanti
Insya Allah mudah-mudahan Jangan dia Allah keluarkan berikan semua. Allah berikan Nanti insya Allah kalau memang Insya Allah. direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. kemudian masyarakat juga Amin. bisa bisa masuk akal terkait Ya. dengan program ini, karena program ini bukan wacana. Ya, Dan kemudian apalagi anak muda. ya, kemudian Ini kita ini contoh bukan pelengkap penderita. contoh satu lagi ya, khusus untuk anak-anak muda ya. Iya. Di Sigi itu ada program saya dalam rangka mencegah ruang-ruang radikalisme. Anak-anak milenial tentunya yang tamat SMA tapi di pesantren, yang anak-anak tidak mampu maupun berprestasi, saya kirim ke Yaman mereka 15 sampai 20 orang per tahun. Ke Yaman, Al-Ahgam. Yaman. Semua biaya Pemda. Sampai Sekarang selesai. sampai selesai. Sekarang sudah bergerak hampir 2 tahun. Tahun depan mungkin 20 lagi. Tahun lalu 10, 15, tahun depan 20. Terus yang Kristianinya juga kita dorong juga di ruang agama mereka. Jadi saya kasih seimbang. Kristen juga ada. Mereka lewat di teologi ya kan. Karena mereka punya potensi khusus bidang agama ya. Kemudian anak-anak milenial yang punya potensi juga, misalnya saya programkan 1 dokter 1 kecamatan. Siapa yang biayai? Pemerintah juga yang biayai. Jadi tidak lagi dalam bentuk konsep, tapi sudah menjadi tindakan, sudah jalan sekarang. Jadi sebenarnya daerah kita ini kaya, sangat kaya. CSR-nya begitu besar. Nah, pemanfaatnya artinya kita salut sama Pak Rusli Masura, luar biasa, dari Palongki yang sudah menata, membangun daerah ini, membangun pondasinya dengan pendapatan daerah kemarin 909 lebih, di masa Pak Cudi naik sedikit lagi menjadi 1,6 kalau tidak salah 1,6 triliun, bahkan kalau tidak salah sampai hampir 1,2 hampir 2 triliun ya. Target Pak Cudi kemarin di 2 triliun. Saya pikir hal yang baik. Nah, ruang-ruang yang baik dari orang tua ini tentu menjadi inspirasi juga untuk kami anak-anak muda tentunya ya. Saya tentunya ya mewakili anak-anak muda ya. Artinya ya, saya punya kebanggaan terhadap anak-anak muda dan kebanggaan tersendiri untuk anak-anak muda ya. Contoh kemarin ketika saya maju pilkada pertama dengan usia yang sangat muda tentunya, ya kita dianggap kecil, dianggap tidak tahu apa-apa, dianggap remeh, tapi saya pikir ya tergantung potensi orang itu sendiri. Mampukah, maukah dia akan mengelola manajemen ini dengan baik? Ya tergantung kita. Saya pikir itu. Realisasi program anak muda saya rasa itu terlepas dari pengalamannya Pak Bupati juga ini. Karena waktu muda berani maju Bupati, karena sekarang sudah bisa dibilang sudah berusia tidak lagi muda. Melihat anak muda, saya sama seperti kau dulu. Saya saya berani maju Bupati, kalian tidak mau berani berkreasi. Makanya saya harap dan sangat-sangat anak-anak muda yang ada di Parigi tentunya percaya diri. Kemudian bangun komunikasi yang baik sesama teman-teman milenial. Nah, tentunya karena saya sebagai pemerintah bangun hubungan. Dan memang hubungan ini memang agak jarang. Apa yang harus dibangun? Bangun lembaga. Ya kalau saya di Sigi, yang pasti kalau untuk teman-teman muda, saya selalu terbuka. Ya, lewat WA, dan saya tidak memproteksi lewat ajudan. Ya, betul. Langsung aja. Betul. Tidak perlu. Sekarang saya selama menjadi manusia hidup sampai sekarang di usiaku 21 tahun baru sekali saya telepon Pak Bupati. Level Bupati saya telepon hanya Pak Bupati Sigi, saya bisa pernah saya telepon. Apalagi melihat rekam jejak kayak misal Pak Longki, Pak Cudi, bisa dilihat sudah riwayat hidupnya mereka sudah 2 periode Bupati Parigi Motong, kemudian Pak Cudi juga begitu. Pak Bupati tidak untuk kemungkinan karena sudah 2 periode juga ini. Amin. Siapa tahu nanti bisa melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Pak Longki, Pak Cudi, dan insya Allah nanti berikutnya siapapun yang nanti akan mendampingi Pak Irwan, mendampingi dan juga beberapa pasangan-pasangan yang lain yang juga ikut berkompetisi pada pilkada, silakan luangkan gagasannya, idenya bagaimana, silakan biarkan masyarakat yang menilai. Apakah ini masyarakat bisa menilai bahwa memang konsep gagasan itu dapat diterima, atau memang masyarakat sudah melihat apa yang sudah dilakukan. Biarkan masyarakat menilai. Insya Allah nanti semoga kami bersama anak-anak muda, Pak Irwan Kanda ini bisa juga tidak hanya sekedar tagline, apalagi di Sigi sudah jalan. Kami besar harapan program-program yang ada di Sigi itu bisa kami rasakan juga. Sejauh ini kami juga sudah cukup beberapa rangsangan dari pemerintah kami yang ada di Kabupaten Parigi Motong, beberapa program yang dihadirkan kami sudah merasakan itu melalui RPJPD, bahkan kami dilibatkan kemarin dalam penyusunannya, dan beberapa RPJMD sebelumnya itu kami beberapa program anak muda masuk. Saya harap juga seperti program-program yang Kanda sampaikan di Sigi sudah jalan itu bisa kami rasakan, seluruh anak muda yang di Sulawesi Tengah rasakan. Bisa. Semoga nanti pada saat habis pelantikan kita orang masih bisa bawa podcast. Jangan sampai pada saat sudah habis pelantikan kita susah bawa. Saya tidak akan pernah berubah. Ya sama kalau teman-teman yang kemarin melihat saya seperti ini, ya seperti ini tidak akan pernah berubah. Dan sejauh ini masih begini. Semoga nanti bisa tetap berkomunikasi karena intinya antara pemerintah apalagi sang pengabdi ini tentunya kalau kita mengabdi kalau tanpa ada landasan, tanpa ada dasar ide, tentunya itu tidak akan jalan. Pasti. Gagasan ide tersebut ada di masyarakat.
Kalau Betul. komunikasi yang terputus tentunya apa yang mau diabdikan? Iya, benar. Kalau pengabdian diri tanpa ada gagasan percuma juga. Benar. Oke, Pak Makasih Bupati, banyak, Dinda. sudah sangat maksimal ini beberapa Makasih program. banyak. Saya rasa masih banyak sih program ide-ide. Iya. Apa Pak Bupati, saya perhatikan orangnya tenang dan kemudian ketika berbicara ide gagasan itu tidak pelit untuk anak-anak muda. Banyak ide-ide yang dituarakan. Biasanya Insya kami Allah. sangat sangat kurang tempat-tempat di mana kami menggali informasi Amin. kepada orang-orang tua kita karena mungkin kita segan atau mungkin takut bertemu dengan Iya. kayak misal pejabat-pejabat daerah. Kami kan takut untuk berdiskusi Iya, karena kami iya. kan tidak punya jabatan. Iya. Kami kan hanya anak-anak muda biasa. Tapi alhamdulillah Pak Bupati sih sejauh ini sudah mau Iya. berdiskusi, membagikan ide-idenya bahwa beginilah cara menata, bagaimana cara Iya. bersama masyarakat membangun, melihat masyarakat agar bisa berkehidupan dengan lebih baik. Iya. Pak Bupati, sebelum kita orang akhir mungkin sedikit penyampaian untuk masyarakat di Sulawesi Tengah atau di khususnya Skop Parigi Motong melihat nanti ke depan insya Allah beberapa potensi yang ada anak muda khususnya terkait dengan itu, apa yang ingin Pak Bupati sampaikan, Kanda Irwan sampaikan terkait dengan itu, silakan. Iya, yang pertama tentu kepada seluruh anak-anak muda saya, sahabat saya, teman-teman ya, artinya saya melihat anak-anak muda ini adalah mitra komunikasi kita, khususnya di Parigi Motong ya, dan mungkin semuanya. Yang pertama, jangan tinggalkan ruang pemilihan ini, pemilihan presiden maupun pemilihan pilkada serentak. Satu suara akan membawa ruang yang terbaik untuk kalian. Karena anak-anak muda, menurut pandangan saya, hemat saya, pikiran saya bahwa anak-anak muda tidak lagi menjadi pelengkap penderita. Bukan hanya untuk daerah, tapi secara nasional. Kemudian anak-anak muda menjadi penentu daerah. Kemudian kalian yang lebih tahu siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan. Artinya orang-orang yang karena pemilihan ini bukan hanya asal mengisi, tapi lihat, perhatikan, dan benar-benar menjadi bagian dari keinginan kita. Sehingga anak-anak muda tidak menjadi pelengkap penderita, tapi penentu negara dan penentu daerah ini. Kemudian ya ada satu saya belum sampaikan tadi, tapi harus saya sampaikan. Dalam ruang-ruang yang saya sudah buat misalnya ada namanya program untuk UMKM, khususnya anak-anak muda juga, ada namanya KUR 0%. KUR 0% ini kami dorong di APBD. Misalnya KUR 0% ini bunganya ditanggung oleh pemerintah. Pokoknya ditanggung oleh pelaku usaha. Kalau ada anak muda milenial ya memang masih terbatas kepada pinjamannya 15, 10, 20 sampai 25 juta. Nah, ini tidak diberikan beban kepada peminjam, beban bunga. Tapi hanya bayar pokoknya. Bunganya di kami, di pemerintah daerah. Ini sebagai upaya bahwa kita ingin bangkitkan ruang-ruang ekonomi khususnya anak-anak muda dan orang-orang yang potensi. Mungkin seperti itu. Sekali lagi khususnya Parigi Motong sangat kaya, sangat luar biasa. Kekuatan agribisnis di sini sangat luar biasa. Makanya di sini sudah baik, tapi perlu sentuhan, perlu manajemen yang tentunya lebih cerdas lagi mengelolanya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Teman-teman, sang pengabdi itulah saat ini sudah dengan ide dan gagasan sang pengabdi melihat potensi yang ada. Sang pengabdi punya niat juga bersama seluruh teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, anak-anak muda, beberapa program-program yang telah hadir. Dan semoga nanti kita dapat rasakan secara skop luas program-program ini, dan tentunya dengan berbagai kesempatan nantinya kita akan berdiskusi kembali. Kita ketemu lagi Pak Bupati, semoga ini jadi pertemuan yang kesekian kalinya. Amin. Kita kembali bertemu terkait dengan tetap merefresh kembali bahwa memang peranan anak muda sangat penting. Kami ini tidak hanya dilibatkan dalam 5 tahun sekali, tidak hanya jadi pelengkap penderita seperti Kanda bilang, tapi kami adalah penentu. Pasti. Penentu bagaimana nanti 5 tahun ke depan apakah kita akan kembali jadi pelengkap penderita atau kita mengambil posisi dalam hal pembangunan daerah. Benar. Oke, terima kasih. Karena terima kasih, nanti kita orang ketemu lagi, kita orang podcast kembali. Terima kasih banyak, Ron. Oke, teman-teman Parigi Podcast, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Roni Saputra bersama Kanda Irwan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.